Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bijahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kembali kita menyambung apa yang kita bicarakan kemarin. Barangkali masih ingat kemarin kita membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita tidak hanya berzikir, tapi berzikir dengan banyak. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang bunyinya adalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, dan khitabnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diajak bicara oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia, bukan umum sifatnya, tapi khusus hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, baik itu malam, baik itu siang, baik itu di daratan, baik itu di lautan, baik itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita sendiri, atau pada saat kita di halayak ramai. Berzikir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah? Itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Nah, kita yang mengaku beriman kepada Allah harus banyak-banyak berzikir kalau mau tampil beda dengan orang-orang munafik. Kita tidak mau sama dengan orang-orang yang munafik. Bahkan orang-orang munafik itu mereka juga melakukan sholat, bukan tidak melaksanakan sholat. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, idza qamu ila sholah qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu kalau melaksanakan sholat bermalas-malasan, tidak bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu mereka orang-orang munafik pada saat melaksanakan ibadah, pada saat berzikir, baca Al-Quran, melaksanakan sholat, yura'unan nas, kepinginnya dilihat oleh manusia, kepinginnya disaksikan oleh manusia. Maka kita yang beriman kepada Allah, tentu kalau beramal beribadah kepada Allah, apapun bentuk amal ibadahnya, termasuk juga melaksanakan sholat, harus dengan semangat, harus dengan giat. Makanya di dalam sebagian amalan lah, kalau seandainya kita kepingin melaksanakan sholat tarawih, di antara sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, di antaranya adalah mandi antara maghrib dan isya. Supaya apa? Supaya bersemangat di dalam melaksanakan sholat tarawih.
Begitu juga dianjurkan, disunahkan berminyak wangi, dan semuanya ini dilakukan untuk mendapatkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara tentang banyak berzikir, Al-Mujahid pernah berkata, kata Sidin, banyak berzikir itu apa sih? Banyak berzikir itu adalah alla tansahu abadah. Banyak berzikir itu tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan makan, minum, dalam keadaan dalam keadaan sholat, di luar sholat, tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah perangai atau kebiasaan atau syama'il atau sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut akan sebagian ulama berkata min syama'ilin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana la yaqud wa la yaqum illa ala dzikrillah taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifatnya, beliau tidaklah duduk, tidaklah bangun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dari Siti Aisyah istri beliau yang paling dekat dengan beliau, pernah beliau berkata mengomentari tentang keadaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Aisyah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ahyanihi, di semua keadaannya. Itu Rasulullah SAW. Bahkan pada saat Sidin guring, mata Sidin tertutup, mata Sidin tidur, tapi hatinya kada pernah tidur. Ya tanamu aini wala yanamu qalbi. Jadi kata Rasulullah, tanamu aini, mata ulun tidur memang, tapi wala yanamu qalbi, hati ulun kada pernah guring. Jadi selalu ingat kepada Allah, jadi non stop. Jadi setiap saat, setiap waktu Rasulullah SAW itu berzikir. Maka pantaslah kalau seandainya murid-murid Sidin, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah pun juga berusaha untuk ikut dengan baginda Muhammad SAW di dalam memperbanyak berzikir kepada Allah. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kan kita dapati lah bagaimana biografi Sidin, bagaimana perjalanan hidup Sidin. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Jawahir yang pernah kita baca, Abu Hurairah itu sehari tidak pernah luput 12.000 beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Pak lah, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap hari 12.000 beristighfar kepada Allah Abu Hurairah. Dan tidak disebutkan di dalam kitab itu bagaimana sirahnya, bagaimana bentuk istighfarnya. Yang penting Sidin beristighfar 12.000. Apakah itu dengan astagfirullah yang paling pendek itu astagfirullah, kada bisa yang paling panjang, yang paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Sina Abu Hurairah. Bahkan juga disebut akan di dalam kitab Jawahir, beliau punya benang dan beliau simpul benang itu sampai menjadi 1.000, dan tidaklah beliau tidur kecuali telah bertasbih kepada Allah sebanyak 1.000 kali. Subhanallah, 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 1.000 kali sebelum guring. Karena ternyata lah ulun dapat akan di dalam kitabnya kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di situ disebut akan pada saat seseorang itu ingin pergi ke kasur, ingin guring, ibtadarahu malakun wa syaitan. Pada saat itu mengelilingi orang yang mau guring di kasurnya malaikat dan syaitan. Maka fayaqulul malak, malaikat berkata pada saat itu, Allah makhtim
bi khair. Ya Allah, tutuplah harinya dengan kebaikan, atau tutuplah hari ini dari orang tersebut kebaikan. Dan syaitan pun juga berdoa pada saat itu. Apa doanya syaitan? Allah makhtim bisyar, ya Allah tutuplah hari orang tersebut dengan kejelekan. Kenapa? Karena fa inna man dzakarallah tsumma nama batal malak yaklauhu. Orang yang berzikir kepada Allah kemudian dia tidur, maka orang tersebut di malam hari akan dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Jadi kalau seandainya sebelum kita tidurlah berzikir, apapun zikir yang kita ketahui tentang zikir sebelum tidur kita baca, maka semalaman itu kita dijaga oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Tapi pada saat misal akan sebelum guring kita lalai kepada Allah, apalagi kita tidur dalam keadaan maaf melihat sesuatu yang kada baik di HP. Biasa kan kita lah, sebagian tuh biasanya guring, sebelum guring ngelihat HP, ngelihat yang kada baik, kada bagus, ya kan, lalu teguring, maka semalaman itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Walaupun barangkali ulun yakin tidak semua itu membaca surat Al-Mulk, cuma dianjurkan. Kenapa? Karena kita tahu di antara khasiat surat Al-Mulk itu, surat Al-Mulk mani'atun min azabil qabr. Surat Mulk itu pencegah daripada azab kubur. Jadi kalau seandainya ada orang menginginkan wafatnya, meninggalnya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara solusinya, jalan keluarnya adalah istiqomahi membaca surat Al-Mulk imbah isya. Kalau habis sholat subuh biasanya kita baca surat Yasin, surat Waqiah. Nah, kalau imbah isya kalau bisa baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu kada panjang, masih panjang Yasin, masih panjang Waqiah masih. Jadi dibiasakan. Ya harus dipaksakan. Kalau kada dipaksakan susah tuh, sulit. Walaupun kita tahu tentang keutamaannya, tahu tentang keistimewaannya membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca surat Mulk, paham, ngerti, tahu, kita bertahun-tahun kita sudah tahu tentang keutamaan keistimewaannya. Tapi kalau seandainya kada dipaksa, kada dilawan tuh susah rasanya untuk membaca dan mengamalkan. Jadi pandai sendiri saja. Imbah isya misalkan ba'diyatul isya, habis ba'diyatul isya salat witir 1 rakaat kah, 3 rakaat kah, imbah itu nah baca tuh, baca boleh juga baca Waqiah, baca surat Al-Mulk, karena disebut akan mangqara'a suratul Waqiah fi lailah lam tusibhu faqran abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah di malam hari, maka lam tusibhu faqran abada, dia tidak akan menjumpai yang namanya kefakiran selama hidupnya tuh. Insya Allah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah digampangkan untuk mendapatkan rezeki. Jadi selain Waqiah dan juga surat Al-Mulk. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan. Tidak hanya sekedar mengamalkan sekali seminggu kada, atau sekali 2 minggu, enggak, tapi setiap malam kita amalkan sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Bisa dipastikanlah orang yang beramal beribadah, maka ibadahnya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat. Tidak mungkin enggak. Kalau seandainya kita bekerja lawan orang lain sejak akan diberi. Kalau kita bekerja lawan si A, lawan si B, bisa dipastikan kita akan dijulungi sesuatu. Apalagi kalau seandainya kita bekerjanya lawan Allah, kada mungkin kada dijulungi oleh Allah, kada mungkin kada diberi oleh Allah. Pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak secara langsung. Hari itu kita membaca, hari itu kita dapatkan, barangkali tidak. Tapi kadangkala apa yang kita baca itu manfaatnya akan kita ketemui
akan kita dapati di saat kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah amalan yang kita amal akan memberikan faedah buat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Ratibul Haddad barangkali tidak kita rasakan manfaatnya langsung. Ya kan? Ratibul Haddad kita baca, barangkali manfaatnya barangkali besok, barangkali seminggu akan datang, atau barangkali 2 minggu berikutnya, atau barangkali sebulan, atau barangkali 2 bulan, atau setahun. Ya kan? Bisa saja, atau misalkan seterusnya bisa saja. Ya kan? Jadi tidak langsung. Nah, seperti halnya kita menanam pohon, dan tidak langsung kita dapatkan buahnya, tapi buahnya kena setahun 2 tahun. Kalau mangga itu 5 tahun, kalau kada salah berbuah tuh. Nah begitu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita istiqomah di dalam berzikir kepada Allah, pasti akan kita hasil akan berdoa, termasuk juga berzikir. Jangan pernah kada berdoa, istiqomah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita punya hajat, punya keinginan lewat jalur dunia kada bisa, lewat jalur langit kada bisa, jalur bumi, jalur langit. Biasanya jalur langit itu lebih efektif daripada jalur bumi. Berikhtiar ini, berikhtiar itu, kada juga dapat, kada juga menghasilkan sesuatu, maka kita pakai jalur langit. Bagaimana jalur langit? Jalur langit itu ada berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya lebih efektif. Doa silahul mukmin, doa itu adalah silah senjata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau ingin jadi wali, diantaranya ada 4 syarat yang harus dia lakukan. Orang ingin jadi wali lah, ulun yakin pian semuanya yang di sini kepingin jadi wali. Wali itu kekasih Allah, dicintai, disayang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kepingin jadi wali, orang yang sangat diperhatikan oleh Allah, 4 ini lakukan. Karena wali Allah itu bisa dipastikan 4 ini dijalani, 4 ini dikerjakan, diistiqomahi. Apa itu? Yang pertama, qalilul kalam, qalilut ta'am, qalilul manam, qalilul anam. Yang pertama, qalilul kalam, sedikit pandirannya. Wali itulah kada banyak pandirannya, kecuali untuk sesuatu yang ada manfaatnya untuk dunia akhirat, abaikannya, berzikir kepada Allah. Nah itu mereka perbanyaki. Tapi kalau ngomong itu kemana kemari begitu, itu tidak dilakukan. Itu orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena man katsura kalamu katsura khata'u. Orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Itu sudah bisa dipastikan, sudah banyak ngomong banyak salah, banyak pandiran banyak salah. Itu yang kedua, qalilut ta'am. Wali-wali Allah, kekasih Allah, sedikit makan, kada banyak makannya. Asabat bumriin luqaimat yuqimna sulbahu. Jadi cukuplah seseorang itu luqaimat, beberapa suapan yang dia masukkan ke dalam perutnya. Luqaimat itu dalam bahasa Arab dari 3 sampai 9. Nah, yang mengamal akan hadis ini diantaranya adalah Syekh Ali Al-Khawwas. Di dalam kitab Fawaid Al-Mukhtar Risali Kitarikil Akhirah, Syekh Ali Al-Khawwas kalau makan itu hanya 9 suapan. Nah, yang penting kuat beramal beribadah kepada Allah, sudah selesai. Kada sampai mual-mual di perut karena kebanyakan makan, sampai bersandar begitu, kada. Yang penting kuat beramal beribadah, sudah selesai, kada banyak. Bahkan ada di antara mereka yang minum pada saat sahur, lalu makan korma pada saat buka, itu saja. Di antaranya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau sahur minum, nanti kalau buka puasa korma, sudah itu saja yang dilakukan, itu saja yang dimakan. Karena apa? Karena kalau banyak makan
pasti ngantuk. Kalau ngantuk pasti guring. Kalau guring kada beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aulia-aulia Allah, orang-orang soleh, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka untuk menarik rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah bisa masuk ke dalam surga. Jadi ada hubungan erat antara masuk surga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu menarik rahmat, rahmat itu untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, kalau mau jadi wali lah, kalau seandainya kada kuat mengamal akan ini, kayaknya agak susah pang jadi wali, ya kah? Ini diantaranya saja. Walaupun kita banyak tahu tentang hadis Rasulullah bahwasanya inna abdala ummati la yadkhulul jannah bikasratus shalah walas siang, bahwasanya abdalnya umatku tidak masuk surga karena banyak puasa, karena banyak sholat, karena banyak sedekah, tapi yang mereka amalkan untuk mereka bisa masuk ke dalam surga hanya tiga, dan semuaan tiga ini adalah amalan batin. Apa itu? Salamatus sudur, sakhawatin nufus, warahmah bikulli muslim. Jiwanya dermawan, hatinya, dadanya selamat. Lalu yang ketiga, rahmat, cinta, kasih sayang kepada semua orang yang beriman kepada Allah. Dan kita lihat tiga-tiganya ini adalah amalan hati, ya kan? Tapi ada hubungannya nih dengan ini nih. Kalau kita banyak makan, kalau kita banyak berbandir, itu akan mengerasakan hati. Kalau kita keras hatinya, mana tiga hal tersebut akan kita dapatkan. Bagaimana kita dapat akan bersih hati, dada bersih, atau jiwa dermawan, rahmat, cinta, kasih sayang kepada semua orang yang beriman kepada Allah, kalau hati kita keras, ya kan? Nah, hati keras itu sebabnya ini diantaranya banyak bebandir, itu hati bisa keras. Banyak makan, hati itu bisa keras. Nah, yang ketiga nih, yang ingin jadi wali, qalilul manam. Orang kalau ingin jadi wali, maka sedikit guringnya. Wa qalilum minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Wa qalilum minal laili, sedikit sekali para aulia Allah, para salihin itu malam hari yahja'un, guring sedikit. Kada banyak tuh, kada banyak guring, banyaknya bangun berzikir, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Wabil asar, di saat waktu sahur, yastaghfirun, beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis di dalam kesendiriannya, hanya tahu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengamal akan hadis baginda Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di mana nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah di dalam kesendiriannya di malam hari, fafadat ainah, lalu melelehkan air mata. Nah, mereka melakukan itu demi untuk mendapat akan keutamaan, keistimewaan yang diinformasikan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu 7 golongan yang mendapat akan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita lihatlah apa yang diinformasikan Imam Syafi'i, kata Sidin, faman talabal ula sahiran layali. Ini seringlah informasi akan barang siapa yang mengingin akan al-ula, ketinggian pangkat, ketinggian kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Kata Sidin, kata Imam Syafi'i, ya sahiran layali, bangun malam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilawan, kalau tidak dilawan susah bangun. Hawa nafsu kita kepinginnya enak-enak saja, senangnya di atas kasur, kena AC, kena kipas angin, itu yang diketujui nafsu, maka dilawan kada
ulun ingin bangun, ulun ingin melaksanakan sholat, ulun ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 2 rakaat, tidak apa-apa. Karena apa? Karena 2 rakaat di malam hari itu seperti bahkan lebih daripada dunia dan seisi-isinya. Rakaataini fi jawfil lail khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di malam hari lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Kita selama ini tahu bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada seisi-isinya. Iya, 2 rakaat sebelum subuh pun juga termasuk amalan yang lebih indah daripada dunia dan seisi-isinya. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya 2 rakaat di malam hari, 2 rakaat saja kan banyak, ya kan? Maka lebih baik daripada dunia seisi-isinya, karena dunia seisi-isinya akan habis, akan hilang, akan sirna, akan punah. Tapi kalau pahala daripada ibadah melaksanakan sholat malam, pahala daripada ibadah melaksanakan sholat sebelum subuh, itu kekal pahalanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, kalau kepingin menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Yaitu qalilul anam. Qalilul anam, sedikit anam. Apa anam? Anam itu manusia, khairul anam. Sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Baginda Muhammad SAW. Jadi anam itu manusia, sedikit manusia. Maksudnya apa sedikit manusia? Sedikit kawan. Kada banyakkah kawan? Karena kalau seandainya banyak kawan, lalu banyak bepandir biasanya. Banyak bepandir, banyak berucap, banyak berkisah dan lain sebagainya. Lalu lupa membaca Al-Quran, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah banyak kawan, lalu biasanya tuh banyak yang mengajak makan. Kawan ini ngajak makan di sini bakso enak nyaman. Kawan ini ngajak pulang besok, oh di sini soto enak nyaman. Kawan ini pulang ngajak, oh ini mie ayam di sini enak. Bukan berarti kada boleh makan, boleh saja. Cuman kalau sudah banyak kawan itu ya konsekuensinya ya begitu. Banyak ngomong, banyak makan. Nah, inilah syarat-syarat untuk kita menjadi wali Allah, kekasih Allah. Tapi yang terpenting daripada itu, untuk kita menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, harus membersihkan hati. Walaupun amalan kita dikit, walaupun hanya sekedar maaf, sholat wajib saja, tapi hatinya bersih. Misalkanlah, atau misalkan puasanya puasa wajib saja. Ya, walaupun kita dianjur akan untuk puasa lah, ini kan kalau kada salah hari Selasa terakhir bulan Dzulhijjah lah, kalau kada salah hari Rabu masuk awal Muharram. Nah, barang siapa yang ingin dihapus akan dosanya 50 tahun, maka berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah, wasurur fi ad'iyati tashrau surur. Barang siapa yang berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun, kalau kada salah hari ini, tahun ini akhir tahunnya Selasa dan awal tahunnya Rabu. Nah, jadi barang siapa yang puasa hari Selasa dan hari Rabu, maka dosanya 50 tahun dilebur oleh Allah. Hanya dengan 2 hari berpuasa 50 tahun dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya kan? Ini kalau seandainya orientasinya pikirannya ke akhir gampang nih. Ya, tapi kalau orientasinya agak-agak ke dunia agak susah nih. Nah, Selasa sama Rabu susah, ya kan? Tapi kalau seandainya tidak kita lakukan ini pun, kalau hati kita bersih, insya Allah tetap disayang, diperhatikan oleh Allah. Jadi yang penting itu hati bersih, akhlak baik, insya Allah ilmu kita dikit, amal kita dikit,
akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi mungkin. Apa itu? Yang pertama tadi, hatinya bersih, tidak ada kebencian kepada siapapun, lalu akhlaknya baik, sopan kepada orang lain. Insya Allah disebutkan di dalam kitab Jawahir, wa in qalla ilmuhu wa amaluh, walaupun amalannya sedikit, walaupun ilmunya sedikit. Nah kita ini kan serba sedikit lah. Kalau ulun nih lah, tidak membicarakan orang lain, ulun terus terang amal ibadah ulun ada banyak-banyak benar. Nah, dan ulun lihat juga ilmu ulun ada banyak-banyak benar. Nah apa yang harus dilakukan untuk supaya derajat kita naik? Kepingin tuh, ulun kepingin derajat naik di sisi Allah. Nah lalu apa yang kita lakukan? Karena sudah ilmu kada banyak, ibadah kada banyak, maka yang harus dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati. Dan cara supaya bersih hati, kada banyak berkawan dengan manusia. Karena kalau banyak berkawan dengan manusia, manusia itu kan bermacam-macam lah, tabiatnya, sifatnya bermacam-macam, ini itu. Kalau kita banyak berkawan dengan mereka, tentu banyak hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita, banyak hal-hal yang masuk di dalam hati kita, karena melihat sifat orang yang berbeda-beda. Tapi kalau seandainya ada banyak bergaul, berkumpul, berkawan dengan orang, sehingga tidak banyak yang masuk di akal pikiran kita, ya kan? Hanya cukup berkawan lawan Allah, berkawan sama baginda Muhammad, berkawan dengan orang-orang soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja, ya kan? Itu saja. Jadi 4 ini. Satu, sekali lagi lah ulun ulangi, qalilul kalam, sedikit berpandir, qalilul ta'am, sedikit makan, qalilul manam, sedikit guring, ya kan? Kada sedikit guring lah, sedikit guring, kada sedikit guring. Ini beribadah gin guringnya beribadah, tapi di sini kada pang. Kalau imbah maghrib ini jarang pak yang guring lah, biasanya yang guring itu imbah subuh biasanya, banyak biasanya. Tapi ulun yakin yang guring gin ada niat dari rumah ke masjid untuk guring, ulun yakin kada. Bahkan biasanya ada yang maaf saat khutbah Jumat gin guring. Nah ini dikit-dikit guring. Kalau mau jadi wali sedikit guringnya. Nah yang terakhir sedikit kawan teman. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada faedahnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.